dilakukan prepare pembayaran oleh yang namanya bagian account payable, bagian AP namanya istilahnya. Account payable, kemudian cek sudah jadi baru diserahkan oleh yang namanya bagian general kasir. General kasir itu menghimpun semua penerimaan uang maupun pembayaran yang di hotel. Nah, kemudian dari situ kita lakukan yang namanya pencatatan biaya sudah tadi oleh pos kontrol ya, sudah. Nah, kemudian jalur biaya sekira segitu. Kemudian kita masuk jalur pendapatan, dimulai dari yang namanya restoran bar kasir. Yang kedua adalah dari front office kasir. Restoran bar kasir itu melakukan pencatatan pendapatan atas pendapatan yang diterima di restoran dan bar. Jadi situ ada penjualan makanan dan minuman, cash maupun kredit. Kalau dia itu cash, itu akan langsung dilaporkan ke general kasir, tetapi administrasi tetap masuk ke night audit. Kemudian untuk di front office kasir itu lakukan pencatatan di atas room, laundry, dan lain sebagainya. Nah, verifikasi itu setiap pendapatan akan di-close setiap hari pada malam hari, yang namanya petugasnya itu namanya night audit. Jadi petugas night audit inilah yang meng-close pendapatan pada satu periode, satu hari. Jadi dia kerjanya malam, dia akan di-close pada jam 12.00. Jadi setelah night audit kerja, akan lanjutkan ke hari berikutnya, udah ganti tanggal, besoknya di-close lagi. Nah, atas pendapatan itu yang sudah diverifikasi oleh night audit, pencatatannya akan dilakukan oleh income audit namanya. Kalau di akuntansinya, di accountingnya itu dicatat oleh income audit. Dia mencatat seluruh pendapatan yang ada di hotel dalam satu periode, dalam satu hari. Nah, kemudian uangnya fisiknya ini akan diambil oleh general kasir. Ini akan di cross, berapa pendapatan tunai yang diterima oleh perusahaan itu dalam satu hari, dicatat berapa, disetor berapa. Ini akan di cross, ada kontrolnya di situ. Nah, tagihan tamu yang tadi kan ada tagihan yang dalam bentuk kredit, itu nantinya akan larinya ke City Ledger namanya. Tagihan tamu yang masih in house, kan tamu menginap yang masih ada di kamar, yang masih stay sekarang, yang belum bayar, itu namanya guest ledger. Ya, tagihan tamu yang masih in house itu namanya guest ledger. Nah, ketika dia check out, mungkin dia akan sebagian besar biasanya di-handle oleh travel agent yang sudah kerjasama dengan pihak hotel. Itu kan ada jangka waktu kreditnya, mungkin ada dikasih 2 minggu atau 1 bulan. Nah, tagihan tamu yang memang sudah check out itu yang namanya City Ledger. Ini yang dibukukan oleh yang namanya account receivable. Pencatatan transaksi tamu, tagihan tamu yang sudah check out itu namanya City Ledger, dibukukan oleh yang namanya account receivable. Nah, setelah jangka waktu tertentu sudah jatuh tempo, dibayar oleh bagian travel agentnya, akan dikolek yang namanya kolektor yang mengkolek itu. Nah, kemudian kita lanjut dari semua section ini, itu sinkronisasi data jalan di akhir periode. Terakhir, ujung-ujungnya semua transaksi itu masuk ke namanya yang namanya bookkeeper. Sectionnya itu namanya bookkeeper, yaitu membukukan seluruh section transaksi, semua section yang ada. Jadi dari income masuk, dari AR masuk, dari general kasir masuk, dari payable masuk, dari purchasing masuk, semua masuk situ. Nah, digabunglah laporan itu oleh yang namanya bookkeeper. Bookkeeper mengolah data lagi, apakah dari cost control dan lain sebagainya, itu di cross check lagi, sehingga diterbitkanlah yang namanya laporan keuangan. Yang satu kita terbitkan adalah yang namanya rugi laba, laporan rugi laba, kemudian ada neraca, ada arus kas, dan terakhir ada yang namanya laporan kepegawaian juga ada, dan statistik lagi satu. Statistik ini menyangkut mengenai jumlah kamar yang terjual berapa, jumlah kamar yang tersedia berapa room, jumlah kamar yang terjual itu room night show, ya, jumlah kamar yang terisi itu namanya room occupied, jumlah kamar yang tersedia itu room available, dan lain sebagainya. Banyak istilah-istilah yang kalau kita pelajari di
perhotelan, ya akuntansi, terutama akuntansi perhotelan itu banyak istilah-istilah seperti itu. Nah itu yang namanya, tapi untuk laporan perubahan modal kita tidak siapkan di unit, tetapi disiapkan di kantor pusat Jakarta. Jadi dihimpun semua unit itu kan kita ada di Indonesia itu kan beberapa unit itu dihimpun jadi satu di Jakarta. Tugas accounting sementara segitu selesai, walaupun tugas-tugas yang lain itu dalam kegiatan, tapi secara umum seperti itu gambaran tugas yang kita lakukan di accounting. Jadi itu dulu sementara, kalau memang ada pertanyaan silakan, masih ada waktu sebentar. Di kelas juga boleh nanti bertanya. Kalau misalkan kalau memang masih ada, kalau mungkin ragu di sini belum ada, kalau mau di kelas bertanya silakan aja. Atau mungkin setelah di kelas pun kalau mau kepingin bincang-bincang silakan. Oke. Ya. Oke. Udah.